Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tim Realita TV kali ini mengunjungi Menko Polhukam ya bersama beberapa tokoh, dan apa tujuannya? Ini sudah ada tokoh-tokoh yang hadir, sudah ada Bang Faisal Assegaf, Marwan Batubara, dan banyak tokoh-tokoh lainnya. Ini kita langsung berbincang ya. Ini dengan Bang Faisal Assegaf ini, Bang. Tadi hasil pertemuan dengan Menko Polhukam sekaligus cawapres ini Mahfud MD, bagaimana nih, Bang? Ya, saya pertama mempertegas kehadiran saya sebagai inisiatur, tidak mewakili organisasi manapun. Dalam kapasitas sebagai kritikus murni, dan kemudian mengundang kawan-kawan dari petisi 100 yang konsisten untuk mengawal konstitusi, kemudian poros transisi Indonesia, dan juga perwakilan dari akademisi, bersilaturahmi dengan Pak Mahfud yang membuka ruang untuk berdiskusi tentang kecemasan pemilu jelang tanggal 14 Februari. Khususnya tentang kecurangan itu ya, Bang? Ya, jadi fokus diskusinya adalah bagaimana negara dan seluruh elemen rakyat bersatu untuk sama-sama menyamakan persepsi bahwa kecurangan pemilu menjadi musuh bersama, menjadi sesuatu yang dapat membahayakan kepentingan nasional, dan mengalir di sana pikiran-pikiran di antara para tokoh dan Pak Mahfud. Ini satu inisiatif dari Pak Menko Polhukam yang menurut saya tidak dalam rangka untuk menunjukkan perlawanan terhadap Presiden Jokowi, karena posisi Pak Menko itu kan sebagai calon wakil presiden dari PDIP, dan kecenderungan Pak Jokowi itu kan mengusung anaknya dan Pak Prabowo. Tapi kehadiran forum tadi kami konfirmasi murni adalah inisiatif Menko Polhukam bertemu dengan kami, dan kami membicarakan hal-hal yang umum saja. Tapi sempat ada impeachment tadi dipertanyakan. Ya, ada teman-teman dari petisi 100 menyampaikan kepada Pak Mahfud solusi tepat untuk mencegah kecurangan itu adalah memakzulkan Pak Jokowi dalam kapasitas sebagai presiden. Karena pendapat publik mengatakan kecurangan atau dugaan kecurangan telah dilakukan oleh keterlibatan pengaruh presiden di lingkaran kekuasaan dengan keluarga inti. Fakta yang tersedia misalnya rontoknya Mahkamah Konstitusi telah berimbas mengakibatkan psikologi politik yang dapat melegalkan faktor-faktor keterlibatan oknum aparat di level bawah untuk melakukan kecurangan. Tetapi hal yang menjadi fokus, kami senang Pak Mahfud mendeklarasikan satu sikap moral politik di tengah-tengah lembaga negara yang hampir hari ini berada di bawah bayang-bayang pengaruh kekuasaan yang seolah-olah tidak bersikap kritis. Nah, Pak Mahfud datang membuka pintu ini, dan saya berharap ada gelombang dari rakyat untuk datang menyampaikan seluruh dugaan kecurangan, dan Menko Polhukam akan menampung sesuai janji Pak Mahfud, dan kemudian akan diserahkan kepada otoritas penyelenggara pemilu, baik Bawaslu, lembaga penegakan hukum, KPU dan lain-lain. Jadi ini terobosan kami, silaturahmi kami berpesan kepada seluruh elemen bangsa. Kalau mau mengadu pemilu atau terjadi hambatan laporan di Bawaslu, di KPU, di lembaga penegakan hukum yang terkait dengan masalah-masalah pidana, maka Pak Mahfud tadi mengatakan, datang saja ke Menko Polhukam. Akan kami bantu suara masyarakat agar bisa mengawal pemilu yang berkeadilan. Itu kira-kira poin pertemuannya. Tapi Bang Faisal, kalau dilihat akhir-akhir ini statement Pak Mahfud itu semakin keras begitu ya. Contohnya ketika debat capres kemarin ikut mengomentari begitu ya tentang data-data keamanan dan lain sebagainya. Nah, ini Bang Faisal melihatnya seperti apa? Kira-kira arahnya ini bagaimana ini? Kami sempat melontarkan pertanyaan jika kecurangan itu melibatkan pusat kekuasaan seperti Pak Jokowi dan keluarga inti. Apa yang mesti dilakukan oleh Menko Polhukam? Posisi Menko Polhukam, posisi mendengar, menampung, dan mungkin ya, kalau memang dugaan itu kuat, kalau saya tangkap tadi dari pembicaraan Pak Mahfud, ya semua pendapat itu akan disalurkan ke otoritas yang memiliki kewenangan. Tetapi kami sangat bangga dan senang di tengah-tengah runtuhnya keberanian seluruh pejabat publik hari ini yang tidak berani mengatakan perlawanan terhadap pemilu curang. Pak Mahfud lewat Menko Polhukam menghidupkan Satgas atau Des
pengawasan pemilu yang sebenarnya sudah ada dan dijamin oleh undang-undang. Jadi sebenarnya pesan yang paling penting adalah yang kami tangkap dari Pak Menko Polhukam, mengajak seluruh elemen rakyat apabila mengalami sumbatan pelaporan terhadap masalah kecurangan pemilu, maka Menko Polhukam siap menampung dan siap menyalurkan ke otoritas yang memiliki kewenangan. Itu poinnya. Dan netral begitu dan ya. posisi Pak Mahfud ya tidak dalam sebagai calon wakil presiden, sebagai Menko Polhukam. Ini mungkin ditambahkan nih Bang Marwan. Ya, saya kira memang tadi salah satu fokus pembicaraan itu terkait dengan pemilu curang. Lalu kami dari Petisi 100 menyatakan bahwa salah satu sumber dan mungkin sumber utama terjadinya pemilu curang itu adalah pimpinan eksekutif sendiri, yaitu Presiden Joko Widodo. Karena itu kami mengusulkan agar pemilu itu berlangsung tanpa Presiden Jokowi. Dan paralel dengan itu agar Presiden Jokowi itu segera dimakzulkan. Memang tadi Pak Mahfud menyatakan ini akan sangat sulit. Tapi silakan saja. Ya, tapi saya kira kita namanya negara hukum, apa yang disampaikan oleh Petisi 100 selama ini, bahwa proses pemakzulan itu mengikuti pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945, kita paham itu. Masalahnya, kalau itu tidak bisa berlangsung karena masalah di DPR, maka kami juga sudah memahami dan menyampaikan tadi ke Pak Mahfud bahwa Presiden Jokowi itu sudah di atas trias politika. Beliau itu semakin otoriter. Beliau itu berada di atas lembaga lain, bahwa beliau eksekutif oke, tapi juga mengendalikan legislatif dan yudikatif. Jadi memang akan sangat sulit dan kita paham itu. Tapi sebaliknya tidak juga dengan bahwa itu tidak terjadi lalu kita berhenti bersuara. Saya kira tidak. Maka kami mengajak rakyat bahwa pemakzulan ini memang sudah seharusnya kalau kita ingin mendapatkan pemilu yang jujur, bersih dan adil. Kalau tidak dan Pak Jokowi masih sangat berperan di sana, maka tunggu saja nasibnya. Saya sampaikan tadi ke Pak Mahfud juga harus siap menerima untuk dikalahkan. Saya kira begitu tadi. Ya. Terima kasih. Ya, cukup. Satu lagi nih Bang Faisal. Tadi Pak Mahfud mengatakan kuncinya impeachment itu ada di partai politik gitu. Kalau lihat Bang Faisal hitung-hitungan misalnya ini PDIP kan sudah semakin kayak Puan, sudah semakin kelihatan ini dengan oposisi seperti itu. Kira-kira memungkinkan tidak dari partai politik ini kemudian bergulir menjadi impeachment? Saya menghindari untuk masih ke pertanyaan seperti itu, tapi saya menangkap dari pesan Pak Mahfud dengan mengajak rakyat untuk mengadukan agenda-agenda kecurangan dan sebagaimana disebutkan oleh kawan-kawan ya, bahwa ada dugaan keterlibatan presiden dan keluarga inti. Saya pikir Menko Polhukam sudah memulai satu gerakan moral mengarah ke sana. Sehingga beliau mengatakan kalau ada elemen rakyat yang mau melakukan penggunaan hak politik untuk menggulingkan Presiden Jokowi, itu adalah hak rakyat yang harus dihormati. Ini penegasan resmi di kantor Menko Polhukam. Oleh sebab itu ada korelasinya dengan gelombang dukungan aspirasi rakyat. Kita berharap datang ke sini bahwa sebanyak mungkin pelanggaran yang melibatkan Kaisang, Gibran, Presiden Jokowi, istrinya, sehingga negara ini tidak boleh dibajak oleh satu keluarga kecil, kemudian mengalahkan keinginan dan kehendak kedaulatan seluruh rakyat. Oleh sebab itu, peristiwa politik kehadiran kita di sini sebagai simbol kelompok kritis terhadap kekuasaan dan beraninya Pak Menko Polhukam membuka pintu kepada kawan-kawan dengan isu yang strategi dan sensitif, itu adalah pesan kuat kepada Presiden Jokowi. Berhenti untuk melakukan kecurangan, baik kecurangan demokrasi, kecurangan bernegara, maupun kecurangan pemilu. Saya kira cukup. Terima kasih. Ya, baik. Ya, itu tadi perbincangan kita ya, dan saya tadi juga sempat ikut bertemu dengan Menko Polhukam, Mahfud MD, dan sempat ditanya itu soal impeachment itu ya, dan Mahfud MD mengatakan bahwa tadi itu kuncinya di partai politiknya. Nah, kita di samping juga tentunya di berbagai elemen masyarakat. Nah, berikut ini cuplikan isi pertemuan bersama Mahfud MD di ruang rapat tadi. Kalau boleh kami sarankan, karena banyaknya problem yang dihadapi di poros kecurangan pemilu ini, isu kecurangan pemilu, maka hukum dijamin sebagai rakyat. Kalau tidak berdiri sendiri mewakili kelembagaan yang berpolitik, mungkin bisa dicari celah dari sisi kebijakan atau political will pemerintah
agar Satgas ini dilembagakan dengan melibatkan para akademisi, praktisi hukum, karena tujuannya sangat mulia, membantu negara untuk mencegah terjadinya kecurangan. Jadi kami kemudian rapat lebih intensif dan mencoba memberikan satu isu, memohon kepada otoritas yang berani membuka pintu di jantung kekuasaan yaitu Menko Polhukam, kalau benar Satgas ini ingin sungguh-sungguh menciptakan kualitas demokrasi, menciptakan politik yang beradab, mencegah seluruh campur tangan kekuasaan dalam kejahatan politik yang dapat mengakibatkan berbagai masalah, maka pembobotan kualitas dan independensi lembaga ini diperlukan. Saatnya kerjasama antara Satgas dengan para akademisi, para jurnalis, para advokat dalam satu tim yang bisa merekrut orang-orang yang dianggap kredibel, sehingga mematahkan seluruh kecurigaan bahwa Pak Mahfud tidak menggunakan Satgas sebagai kementerian yang kebetulan beliau dalam posisi sebagai salah satu kandidat calon wakil presiden. Kalau usulan kami bisa diterima, maka saya kira akan menegakkan harapan bahwa pemerintah membuka diri dalam rangka menjaga kualitas demokrasi tapi tidak bekerja di luar tertutup. Dan saya kira Presiden Jokowi, Panglima TNI, Kapolri harus sungguh-sungguh mendukung Satgas ini dan berani juga merekrut, membuka ruang kepada para tokoh-tokoh yang sungguh-sungguh ingin bersama otoritas negara, berdiri bersama-sama mengatakan kita sudahi kecurigaan soal demokrasi dan juga kita berharap lahir pemimpin tanpa ada curi-curi suara. Kita berharap lembaga yang diinisiasi oleh Pak Mahfud ini tidak di dalam satu tafsir politik yang terlalu liar yang seolah-olah berkembang di luar sana, seolah-olah Pak Mahfud ini membenturkan kepentingan PDIP dengan Pak Jokowi. Nah, untuk menghindari itu semua, maka sudah sangat tepat Satgas ini kami usulkan membuka diri, melibatkan para otoritas dari berbagai perwakilan civil society, kemudian TNI, Polri, bahkan Panglima, Kapolri, marilah bergabung bersama-sama dalam semangat untuk menjaga demokrasi kita dalam tujuan yaitu membangun peradaban dan persatuan nasional. Itu pengantar dari saya. Kalau ada masukan dari rekan-rekan dan anak-anak, saya mohon dipersingkat saja sebagaimana kesepakatan tadi. Saya beri kesempatan buat Bang Marwan, kemudian Prof. Politik ya, Pak Masya, kemudian Pak Paskanis, boleh tapi terus dipersingkat substansinya karena saya sudah merangkum dan melaporkan kepada Pak Mahfud sebagaimana sesuai pendapat. Apakah setuju? Setuju. Terima kasih. Demikian saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, saya penggemar Pak Mahfud belajar hukum, saya banyak baca buku-bukunya. Dan kita semua tahu ya Pak, Pilpres kali ini diwarnai dengan pemerkosaan konstitusi begitu ya. Sehingga banyak mengatakan inilah masa kegelapan demokrasi. Tapi kadang-kadang kegelapan itu dibutuhkan untuk kita bisa melihat bintang-bintang kan gitu kata. Dan saya kenal Pak Mahfud ini sebenarnya bintang. Jadi now or never Pak, jangan pernah menjadi bagian dari kegelapan demokrasi itu. Kita berharap banyak dari Pak Mahfud agar momentum Pilpres ini benar-benar Pak Mahfud menjadi bintang yang bersinar gitu Pak. Dan ya menyelamatkan demokrasi di Indonesia. Itu aja. Terima kasih Pak. Nah, saudara, gini, misalnya untuk memakzulkan presiden, silakan aja, itu ada aturannya. Cuma aturannya itu harus diajukan oleh sepertiga dulu oleh anggota DPR, kemudian DPR bersidang dihadiri oleh minimal 2/3. Membuktikannya hanya 5 kesalahan aja, tidak ada kesalahan lain. Korupsi, penyuapan, pelanggaran ideologi, kemudian kejahatan berat, ditambah dengan pelanggaran kepantasan lah. Itu yang belum ada ukurannya. Hingga tarik-menarik politik. Nah, Bapak sudah ke DPR. Itu sesudah DPR setuju, itu nanti ke MK dulu. Oh ini benar nih melanggar, ke MK dulu. Ke MK dulu
sudah itu benar kata MK, kembali lagi ke DPR. DPR bersiap lagi, apa diteruskan ke MPR untuk pemakzulan atau tidak, kan gitu prosedurnya. Dulu kita yang buat begitu, kenapa? Agar presiden tidak mudah dijatuhkan, karena dulu gampang sekali kan dijatuhkan tanpa prosedur. Lalu kita yang nyusul itu kita dulu semua. Sekarang saya disuruh ngelanggar gitu, saya memimpin untuk pemakzulan, gimana? Tidak ada jalannya secara konstitusi, gimana caranya? Bapak sudah ke sana kan, dan sudah diteriakan melalui media, sehingga ya silakan kalau mau, apakah reformasi, apa revolusi, apa gitu, kita ikut saja kemauan rakyat gitu. Jadi benar kata Mas Supri itu, saya malah hafal bahasa Arabnya sejak kecil. Marro'a minkum mungkaron falyughayyir biyadihi. Kalau kamu lihat kemungkaran, kalau punya kekuasaan hantam dengan kekuasaanmu gitu. Saya tidak punya kekuasaan memasukkan presiden. Yang punya kekuasaan itu MPR, melalui DPR, melalui partai. Di mana kekuasaan saya? Lalu saya suruh memasukkan presiden. Gitu. Jadi menurut saya silakan, itu ada forumnya sendiri-sendiri. Kalau pelanggaran pemilu ke KPU, ke Bawaslu. Nah, laporan bisa ke sini. Kita bisa sampaikan ke Bawaslu, kita tidak boleh memutuskan itu curang, itu tidak adil. Kata yang lain adil. Yang lain itu kan ada yang bilang adil, yang bilang adil itu direkayasa, ya mungkin saja direkayasa pakai buzzer dan itu mungkin saja. Saya tidak tahu karena saya tidak kenal mereka yang mendukung atau tidak, itu saya tidak kenal. Angket misalnya tidak melanjutkan angket, ya itulah bukti. Jangankan saya suruh memimpin sebuah angket, saya usul undang-undang aja sampai sekarang tidak ada kabarnya. Apa itu? Undang-undang perampasan aset dan undang-undang pembatasan belanja uang tunai agar tidak bisa korupsi. Nah, ada di sana. Loh, kok Bapak Mahfud nggak bisa dong? Anda yang buat konstitusi dulu bahwa DPR nggak boleh diintervensi oleh eksekutif. Kita coba usul, nggak jalan. Di situ disebutkan kalau 60 hari tidak ditanggapi berarti tidak dilanjutkan pembahasannya, kan gitu aja aturannya. Nah itu kita dulu yang muat, lalu kita sekarang mau kembali ke UDA, kembali kalau mau, gampang kok. Ada sepertiga anggota MPR usul, lalu sidang dihadiri oleh minimal 3/4, lalu minimal separuh dari anggota MPR itu. Ini lebih mudah undang-undang. Tapi tidak ada yang berani itu sejak dulu. TNI udah usul berkali-kali sejak zaman Pak SBY. Kok akan dikritik kembali semua sampai sekarang? Nah silakan. Nah ini kan negara milik kita bersama gitu. Nah kalau jadi Bapak, saya enggak masalah. Semua itu sudah kita dengar dan pasti kita catat. Dan nanti akan kita sampaikan ya, jalur politik kita sampaikan ke politik, yang jalur misalnya prosedural kelembagaan kita sampaikan ke KPU gitu. Jadi bisa lah kalau kita semua salurkan. Di sini tim pakar sudah ada Pak. Kita sudah punya tim pakar di sini yang membahas apapun, pencucian uang, reformasi hukum. Ini pakar-pakar orang LSM semua yang hebat-hebat tuh. Ada orang bisa hebat tuh, Mas Husen, ada Yusuf mantan itu, Faisal Basri, dosen-dosen dari kampus. Ini ada tim pakar di sini. Dan kita diskusi terus soal ini. Yang tim hukum kemarin itu Pak ya? Iya. Kita tetap masuk. Kita akan perpanjang itu udah sebentar lagi. Baru tadi rapat gitu kan, ini kan sudah tahun baru. Kita perpanjang semuanya gitu. Tapi saya minta maaf kalau diajak melanggar konstitusi misalnya. Saya memaksa untuk pemakzulan, gimana? Saya bukan partai politik. Yang mengajukan itu partai politik. Tanda tangan sepertiga anggota. Nah sekarang itu kalau dari sudut perimbangan anggota, tidak mungkin sepertiga, sudah lebih dari segitu sudah berkoalisi di sana. Atau ada sepertiga nanti tidak bakal korup ketika sidang paripurna. Loh kok begitu sulitnya? Memang begitu dulu dipersulit, bukan saya. Itu yang buat konstitusi dulu semangatnya begitu. Nah sekarang mau diubah lagi, tidak. Silakan. Gitu. Kalau nggak salah dulu ketika mengawal perubahan konstitusi ini, Pak Soeharto ikut mengawal mahasiswa tuh. Ketika ada yang mau kan, mahasiswa dihalau bukakan pintu, Pak Harto sangat patriotik gitu. Tahu yang oleh mahasiswa kan perubahan konstitusi.
Bapak dukung, sekarang suruh kembali lagi, dukung lagi aja Pak. Bapak waktu itu punya kekuasaan kan, bisa, sekarang hanya dilarang. Gitu. Nah, itu Bapak sekalian, saya sama dengan Bapak sekalian, ingin negara ini lebih baik. Gitu. Ya itulah tadi pertanyaan Mahfud MD, tapi ini bisa dimaknai semakin menarik ya, karena kalau kita lihat statement-statement Mahfud MD akhir-akhir ini semakin keras saja ya, sudah semakin berani begitu, bahkan berani menerima tokoh-tokoh yang terkenal oposisi atau kritis begitu ya di kantornya. Apakah ini pertanda bahwa perang akan semakin panas begitu ya, dan kemudian Mahfud MD akan semakin berani meskipun masih berstatus sebagai Menko Polhukam, apalagi kalau kita lihat ya bahwa PDIP dalam hal ini Puan Maharani usai debat terlihat akrab dan sudah saling bertemu juga. Apakah ini menunjukkan arah-arah akan bersatunya begitu ya PDIP dengan kubu oposisi dan kemudian bergulir ya sesuai dengan tuntutan petisi 100 ya, bahwa akan menyelenggarakan pemilu akan menjadi pemilu jurdil, jujur dan adil jika tanpa Jokowi, begitu ya yang didengungkan oleh petisi 100 ini. Nah, tapi tentu saja semua harus dalam koridor konstitusi. Kita lihat saja perkembangannya seperti apa, karena semua kemungkinan masih bisa terjadi ya, meskipun waktunya sudah dekat, tapi yang namanya perubahan dan dunia politik ini bisa berubah meskipun dalam hitungan hari. Terima kasih sudah menyaksikan YouTube channel Rahma Sarita. Jangan lupa subscribe dan komen. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.